Yang selanjutnya yaitu terkait tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aturan-aturan pernikahan. Ada beberapa ketentuan yang harus dipahami, dimengerti, dan diketahui terkait tentang aturan-aturan di dalam pernikahan menurut apa fikih Islam atau menurut hukum Islam. Di antaranya yaitu terkait tentang rukun pernikahan. Dalam rukun pernikahan ada beberapa hal yang harus dipenuhi, karena rukun itu sendiri artinya adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi maka ya pernikahan itu menjadi tidak sah, ya tidak bisa dilaksanakan gitu ya. Apa rukun dari pernikahan itu? Yang pertama yaitu adanya mempelai pria. Ya kalau tidak ada mempelai prianya ya pernikahan itu tidak akan terjadi, ya akan menikah dengan siapa gitu. Harus ada mempelai pria. Nah memang terkait dengan keberadaan mempelai pria ini pada masa sekarang itu seiring dengan perkembangan ya teknologi itu kadang muncul pertanyaan bagaimana hukumnya melakukan pernikahan jarak jauh, ya pernikahan di mana eh, suami dan istri atau calon suami dan calon istri kedua mempelai itu tidak berada saling berdekatan tapi berjauhan, tapi menggunakan apa teknologi informatika ya seperti sekarang, ya seperti kita sekarang ini melakukan perkuliahan dengan daring, ya perkuliahan dengan online ya jarak jauh seperti ini. Nah bisa nggak pernikahan itu dilakukan oleh pihak laki-laki yang keberadaannya tidak berdekatan? Mempelai prianya ada, nah cuma keberadaannya tidak berada di dekat mempelai wanita dengan menggunakan media online misalnya. Nah, ini masih menjadi perdebatan ya dari para ahli fikih kontemporer ya. Tapi sementara ini memang sebagian besar itu menghukumi ya tidak memperbolehkan atau tidak dibolehkan adanya pernikahan jarak jauh ya. Pernikahan itu tetap harus dilakukan dengan kehadiran dari mempelai mempelai pria. Kemudian untuk mempelai pria ini maka dia harus muslim. Ya, mengapa dia harus muslim? Karena dia nanti akan menjadi penanggung jawab tadi al-kiwamah tadi itu ya. Jadi dia harus seorang muslim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-221 Allah melarang ya apa itu wanita itu dinikahi oleh orang-orang musyrik, meskipun orang-orang musyrik itu menarik hatinya. Nah, maka ya hendaknya mempelai pria itu adalah seorang yang muslim ya. Dan jangan sampai Anda yang putri yang wanita ini besok mendapatkan jodoh atau mendapatkan suami kok non muslim, itu berbahaya. Kenapa? Karena nanti akan bisa menjadi apa istilahnya itu eh, apa bahasa ini ya katut itu ya. Jadi menjadi apa melepaskan akidahnya karena mau mengikuti suaminya, dan ini sering terjadi. Makanya di dalam fikih Islam disyaratkan ya mempelai pria itu harus muslim. Kemudian yang kedua bukan mahram bagi wanita yang tidak dinikahi. Mahram itu adalah seseorang yang haram untuk dinikahi, bukan muhrim ya, tapi mahram. Ini kadang banyak di antara ya kita itu yang tidak paham tentang mahram ini gitu ya. Apalagi kalau kita bicara kemarin itu dalam apa hal-hal yang membatalkan wudhu, itu ada yang menyebutkan ya istri itu adalah mahram. Ya istri itu bukan mahram. Oh, istri kok mahram? Ya, istri itu kan orang lain. Ya. Cuma kemudian dihalalkan. Kalau mahram itu ya bukan orang lain. Mahram itu ya kerabatnya, saudaranya, orang tuanya yang tidak boleh dinikahi. Nah istri kan dinikahi. Kalau istri itu mahram ya nggak boleh dinikahi. Ini kadang nggak paham apa mahram itu. Jadi mahram itu
orang-orang yang tidak boleh dinikahi karena mempunyai hubungan ikatan darah. Nah, nanti ada bagian terakhir ya, kita akan lihat siapa saja sesungguhnya mahram seseorang itu. Jadi kita itu mahram kita itu siapa saja. Nah, sehingga itu yang tidak boleh dinikahi. Maka ya mempelai pria itu bukan mahram dari wanita yang tidak dinikahi. Kemudian yang ketiga ya, bukan muhrim. Nah, ini artinya si laki-laki itu tidak sedang melaksanakan ihram ya. Jadi nggak boleh ketika sedang melaksanakan ihram melakukan pernikahan. Selesaikan dulu ihramnya baru kemudian melakukan pernikahan. Nah, kemudian yang keempat, bukan orang yang dipaksa. Jadi dalam konsep Islam itu tidak boleh pernikahan dilakukan secara terpaksa. Mempelai pria dipaksa untuk menikahi seorang wanita yang mungkin tidak disukai. Jadi tidak boleh, ya harus secara sukarela. Ya hubungan pernikahan itu dibangun dengan rasa sukarela. Suka sama suka. Nah, ini jadi bukan karena dipaksa. Yang berikutnya yang kelima yaitu sudah tertentu, artinya tidak sebagaimana menyebutkan dua orang laki-laki tanpa lebih dahulu menentukan salah satu dari keduanya. Jadi ada 3 orang yang melamar ya, meminang, nah, kemudian ya tidak ditentukan yang mana yang menjadi calonnya, mempelai prianya yang mana. Ya hanya sebutkan pokoknya mempelai pria. Nah, tapi tidak disebutkan si A si B-nya. Nah, ini tidak boleh, maka harus disebutkan oh si A namanya ini. Maka tadi pencatatan prinsip pencatatan tadi itu menjadi sangat menentukan. Kalau mempelai prianya itu adalah si A anaknya si B yang alamatnya ini, umurnya sekian, statusnya begini, ya itu terjelas ya, jadi jelaskan sehingga sudah tertentu orangnya itu ya. Jadi tidak samar-samar. Nah, kemudian yang keenam yaitu mengetahui nama, nasab, dan status calon istri. Jadi mempelai pria itu harus tahu nama, nasab, dan status calon istri. Jangan sampai mempelai pria itu nggak tahu ya, nggak tahu istri saya itu nanti siapa, anaknya siapa. Jadi maka ya mempelai pria harus tahu. Nah, yang ketujuh jelas sifat prianya. Jadi jelas sifat prianya sehingga tidak sah menikah dengan muskil ya, orang belum jelas status pria atau wanitanya. Apa waria misalkan. Ini kan sering terjadi dia. Jadi ya sampai terjadi wanita menikah dengan wanita, laki-laki menikah dengan laki-laki karena tidak tahu kejelasan statusnya dia laki-laki atau perempuan gitu ya. Sehingga baru diketahui setelah menikah. Itu kan aneh itu ya. Ya berhubungan bertahun-tahun ini kok baru tahu, itu kan ya aneh juga kadang ini di masyarakat kita itu pernah terjadi begitu kan itu ya. Jadi harus betul-betul tahu apakah mempelai pria itu ya pria sejati, pria yang sebenarnya bukan pria-priaan gitu ya. Ini juga harus diperjelas itu ya. Kemudian rukun yang kedua yaitu adanya mempelai wanita. Tadi mempelai laki-laki, mempelai pria. Nah, yang kedua yaitu adanya mempelai wanita. Nah, untuk mempelai wanita ini juga ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama ya dia harus muslim. Jadi wanita ini harus muslim ya. Tadi yang saya sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 221 itu kan dijelaskan ya larangan itu, larangan menikah dengan orang non muslim. Ini coba kita lihat ini surat Al-Baqarah ayat yang ke 221. Nah, itu yang saya kasih tanda merah itu ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Kemudian yang kedua wala tunkihul
musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Jadi yang pertama ini peringatan bagi ya kaum laki-laki agar jangan menikahi wanita-wanita musyrik. Nah, maka tadi ya ketentuan bagi mempelai wanita itu adalah muslim. Jangan sampai ya wanita musyrik dinikahi oleh laki-laki muslim. Nah, yang kedua, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu, yaitu wali di sini maksudnya orang tua dari si wanita, menikahkan orang-orang musyrik, yaitu wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman, ya. Jadi jangan sampai ya wali itu menikahkan ya orang-orang musyrik ya sebelum mereka beriman, sebelum laki-lakinya beriman. Maka disyaratkan kemudian ya laki-laki tadi, pria tadi juga harus muslim. Inilah ayatnya. Jadi ayat ini menjadi penegas bahwasanya hukum menikahi orang non muslim itu dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Indonesia ya sampai saat ini ya sebenarnya belum bisa diakui pernikahan antar agama, pernikahan beda agama itu. Ya. Sehingga di Indonesia sering terjadi orang kalau mau menikah antar agama itu kemudian keluar Indonesia itu ya. Karena di Indonesia belum bisa untuk menikahkan orang yang berbeda agama. Sehingga kadang yang terjadi kalau tidak menikah di luar ya berganti agama dulu, baru sesudah nanti setelah menikah kembali lagi ke agama aslinya. Ini kan mempermainkan agama jadi. Jadi kalau ayat ini diikuti ya sudahlah ya. Yang muslim yang menikah dengan muslim, yang non muslim yang menikah dengan yang non muslim. Maka selagi Anda hendaknya berhati-hati ya, ayat ini jelas yang menyampaikan kepada kita agar jangan sampai ya kita menikah dengan orang-orang yang tidak seakidah. Lagi di situ Allah menyebutkan ya bahwasanya ya orang-orang yang tidak seakidah itu dikatakan ulaika yad'una ilan nar. Mereka yang tidak seakidah itu ya mengajak ke neraka. Sementara wallahu yad'u ilal jannah. Sementara Allah itu mengajak ke surga. Artinya pernikahan yang seakidah itu ya bisa menjadi jaminan kita untuk masuk ke surganya Allah. Karena sama-sama seakidah ya. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Memang di dalam surat Al-Maidah itu ya ada ayat ini yang kemudian dijadikan sebagai pedoman bahwasanya ya menikahkan orang yang non muslim dengan muslim itu menjadi boleh karena ada ayat ini ya. Sama yang saya garis bawah itu hilul lahum wal muhsonatu minal mu'minati wal muhsonatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Ya, dan dihalalkan pula wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Jadi memang di ayat ini menyatakan dihalalkan, dibolehkan ya menikahi wanita-wanita ahli kitab. Nah, sehingga muncullah pandangan bahwasanya boleh menikahi orang-orang yang non-muslim dari kalangan ahli kitab. Nah, siapa ahli kitab itu? Nah, para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang memang menyebutkan yang dimaksud dengan ahli kitab itu ya Yahudi dan Nasrani pada masa Al-Quran ini turun gitu ya. Nah, sehingga pada saat itu boleh menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Nah, pertanyaannya tapi apakah Yahudi dan Nasrani sekarang itu masuk kategori musyrik ataukah tidak? Nah, kalau masuk kategori musyrik ya berarti karena ayat tadi Al-Baqarah 221. Nah, kalau tidak musyrik ya sudah. Apakah mereka memang tidak musyrik gitu? Nah, sehingga yang dimaksud dengan ahli kitab di sini ya tentu ahli kitab yang lurus, ahli kitab yang tidak musyrik. Nah, karena tidak semua ahli kitab itu kemudian dikategorikan musyrik. Ya ada sebagian ahli kitab itu yang tetap lurus pada jalur ketauhid. Nah, itu. Jadi lagi untuk mempelai wanita itu hendaknya wanita yang muslim.
Kemudian yang kedua, wanita itu bukan mahram bagi laki-laki yang hendak menikahi. Jadi bukan mahramnya. Sama dengan laki-laki tadi itu juga tidak boleh mahramnya wanita. Karena tidak boleh, memang diharamkan. Ya misalkan adik ataupun kakak kandung itu kan mahram, gitu. Tidak boleh gitu ya. Menikah dengan adiknya sendiri, menikah dengan kakaknya sendiri, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, bukan muhrim ya. Artinya tidak sedang melaksanakan ihram, sama tadi itu ya. Kemudian yang kedua sudah tertentu. Jadi wanitanya memang sudah tersebut ya. Jadi tidak samar-samar gitu ya. Jadi si A, si B gitu ya. Kemudian jelas sifat wanitanya sehingga tidak sah menikah dengan husam muskil, yaitu orang belum jelas status pria atau wanita. Sama dengan tadi. Jadi ketahuilah ya sifat kewanitaannya sebelum dinikahi. Jika memang dia betul-betul wanita ya sudah, tapi jika masih meragukan ya hendaknya diperjelas kan itu ya. Nah, kemudian tidak dalam ikatan nikah atau iddah dari suami pertama. Jadi tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Ini jangan sampai ya terjadi ya ini. Jadi atau mungkin juga iddah dari suami pertama belum habis ya, di masa iddahnya belum habis tapi dia sudah menikah. Nah ini apa sih sebenarnya maksud dari aturan tentang iddah seorang wanita yang entah itu bercerai ataukah dia itu ditinggal wafat oleh suami yang sebelumnya. Itu sebenarnya persoalannya adalah terkait dengan seandainya dia itu hamil, maka status anaknya itu akan jelas gitu. Siapa bapak dari anak itu gitu. Nah, sehingga ada iddah. Nah, kalau laki-laki tidak terikat oleh iddah ya, karena laki-laki tidak mengalami kehamilan. Nah, tapi kalau wanita mengalami kehamilan, dikhawatirkan nanti kalau tidak ada iddah ya begitu bercerai atau kemudian dia ditinggal wafat oleh suaminya, terus kemudian menikah, ternyata dia hamil. Nah, hamilnya itu hamil dari suaminya yang sebelumnya ataukah suami yang baru. Nah, itu kan tidak bisa diketahui akhirnya. Nah, makanya kemudian ada masa iddah itu. Nah, masa iddah itu berakhir yang mungkin tidak memungkinkan si wanita itu hamil dari suami yang sebelumnya. Makanya jarak waktunya kan usia janin di 4 bulan gitu kan ya. Kalau sudah lebih dari 4 bulan ya kemudian kok dia hamil ya tidak mungkin itu dari suami yang sebelumnya, itu mesti suami yang baru. Nah inilah hikmahnya ada iddah bagi seorang wanita ketika dia mau menikah atau dia menikah yang berikutnya. Kemudian rukun yang ketiga yaitu adanya wali. Nah, wali di sini adalah wali mempelai perempuan, karena mempelai laki-laki itu tidak membutuhkan wali ya. Jadi wali itu berasal dari wali mempelai perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan tidak akan sah tanpa diakati oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau orang yang dijadikan wakil oleh wali dari pihak mempelai wanita atau orang yang dijadikan wakil oleh wali. Oleh karena itu, ya syariat telah memberikan persyaratan yang harus terpenuhi bagi seorang wali. Jadi untuk menjadi wali karena dia menjadi penanggung jawab dari mempelai wanita, maka tidak sembarangan orang kemudian boleh menjadi wali. Maka wali itu harus memenuhi beberapa ketentuan, beberapa syarat. Yang pertama yaitu wali itu harus muslim. Maka tidak boleh seorang non muslim kok menjadi wali dari pengantin wanita meskipun itu bapaknya. Jadi kan bapak itu kan statusnya sebenarnya adalah wali bagi mempelai wanita, tapi ketika bapaknya ini bukan seorang yang muslim, maka bapak itu tidak mempunyai hak untuk menjadi wali anaknya.
Makanya perbedaan agama, perbedaan keyakinan, akidah itu ya memutus tali perwalian sebenarnya. Nah, inilah dampak dari pernikahan antar agama tadi itu, tidak hanya memutus tali perwalian, bahkan juga memutus tali pewarisan. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian kita, ya. Kadang kan sering terjadi seperti itu. Jadi ini tidak bisa seorang non muslim itu menjadi wali dari seorang muslimah, meskipun itu bapaknya, meskipun itu kakaknya, meskipun itu paman atau pakde, ya, dari bapaknya tadi, kakak dari adik dari bapaknya tadi. Kalau dia non muslim, maka dia tidak bisa menjadi wali. Kemudian yang kedua harus sudah balik, ya. Sebenarnya bukan balik ya, kemarin Bu harus akil balik gitu ya. Jadi mukalaf lah ya. Jadi sudah akil dan balik ya. Maka ya ini berakal ya, tidak sakit jiwa atau gila. Jadi akil balik gitu ya. Jadi sudah dewasa. Jangan sampai anak-anak masih kecil itu dijadikan sebagai wali, atau orang gila. Orang gila jadikan wali, bapaknya gila jadikan wali ya. Nanti berapa pernikahannya itu ya. Jadi tidak boleh orang yang belum balik, orang yang tidak berakal dijadikan sebagai wali. Maka syaratnya harus sudah balik, sudah dewasa secara biologis jasmania, dan sudah akil, ya sudah berakal, artinya tidak sakit jiwa atau akalnya sudah dewasa juga. Merdeka, bukan budak ya. Karena budak tidak mempunyai hak untuk menjadi wali. Sebab budak itu bukan orang yang merdeka. Tapi masa sekarang kan budak itu sudah gak ada ya. Ya merdeka dari orang yang tidak menjadi budak. Harus laki-laki. Ya, wali itu harus laki-laki. Maka nanti ada garis wali gitu ya. Siapa yang berhak menjadi wali nanti. Jadi wali itu harus laki-laki, tidak boleh wanita menjadi wali ya. Garisnya memang garis. Nah, harus bersikap adil. Ya, adil di sini artinya bukan adil dalam arti memberi yang sama, itu bukannya. Adil di sini artinya orang yang benar ya. Jadi orang yang tidak dolim ya, tidak berbuat maksiat itu ya. Jadi orang yang lurus ya. Orang yang adil itu adalah orang yang lurus, orang yang benar-benar baik gitu ya. Nah, ini kemudian siapa yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan? Nah, tadi siapa sih pihak-pihak yang punya kedudukan atau punya itu posisi sebagai wali dari mempelai perempuan? Yang pertama tentu adalah bapaknya. Asal syarat tadi terpenuhi ya, syarat-syarat tadi terpenuhi, maka yang paling utama tentu adalah bapaknya. Bapaknya mempelai perempuan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kakeknya, ya, kakek dari bapak ya. Jadi maksudnya itu bapak dari bapak, nah, itulah. Bapaknya bapak mempelai perempuan, kakeknya si mempelai perempuan tapi dari garis bapak, bukan dari garis ibu ya, tapi dari garis bapak. Maka bapaknya bapak mempelai perempuan. Kemudian saudara laki-laki yang seibu sebapak dengan mempelai perempuan ya. Jadi entah itu kakaknya, entah itu adiknya dari mempelai perempuan, tapi yang laki-laki ya. Jadi kakak laki-laki atau adik laki-laki dari mempelai perempuan. Kemudian saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia ya. Jadi kalau misalkan kok bapaknya ini punya istri lebih dari satu, nah itu maka saudara laki-laki yang sebapak. Tapi kalau kemudian ibunya itu menikah lagi ya dengan laki-laki lain, kemudian punya anak laki-laki, maka saudara laki-laki yang seibu tapi tidak sebapak tadi tidak berhak menjadi walinya, meskipun dia laki-laki, tapi karena beda bapak. Nah, saudara tiri yang beda bapak itu tidak berhak untuk menjadi
wali, tapi saudara laki-laki yang sebapak, nah itu berhak untuk menjadi wali. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki. Ya. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki mempelai perempuan. Ya apa? Kalau di kita itu ponaan gitu ya. Ponaan laki-laki dari kakak laki-laki atau adik laki-laki. Mempelai perempuan. Jadi ponaannya. Ya. Kemudian saudara bapak yang laki-laki. Paman dari pihak bapak. Gitu ya. Jadi adiknya bapak itu, adiknya bapak atau kakaknya bapak. Kemudian anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapak, ya, anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapak mempelai perempuan. Nah kemudian hakim, terakhir ini hakim ini orang lain, orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan, hubungan tali persaudaraan atau ikatan darah. Tapi hakim ini adalah pejabat negara yang memang diberi hak kuasa untuk menjadi wali dari mempelai wanita. Apalagi kalau semua yang berhak di atas itu tadi tidak ada, ya, nah, hakimlah yang kemudian menjadi walinya. Nah termasuk anak hasil dari pernikahan siri, itu kan nggak diketahui siapa walinya, nggak ada walinya itu anak hasil pernikahan siri itu, siapa walinya, bapaknya aja nggak jelas, nggak ada nggak ada buktinya, nggak ada buktinya anak itu wanita ini anaknya Pak A itu, nggak ada suratnya. Nah kalau udah seperti itu, siapa kemudian walinya? Nah, hakim. Nah itu yang disebut dengan wali hakim. Sehingga hakim memang mempunyai posisi bisa menjadi wali pengganti dari wali-wali yang seharusnya ada tapi kemudian tidak ada. Kemudian rukun yang keempat dari pernikahan yaitu adanya 2 orang saksi. Satu akad nikah dianggap sah bila disaksikan oleh minimal 2 orang saksi. Nah, dia harus ada saksi yang saksi di sini bukan hanya melihat, tapi saksi di sini memang dia disumpah, dia bersumpah bahwasanya dia menjadi saksi keabsahan pernikahan itu. Dia harus ada saksi. Adapun persyaratan 2 orang yang menjadi saksi ya sama dengan persyaratan seseorang menjadi wali nikah tadi. Apa syaratnya? Yang pertama yaitu harus muslim. Ya. Jadi saksi pernikahan itu sekali lagi juga harus muslim. Tidak boleh non muslim menjadi saksi dalam pernikahan. Kemudian yang kedua ya sudah dewasa secara biologis, sudah balik ya, bukan anak-anak lagi. Nah, kemudian berakal, jadi sehat akalnya, tidak gila ya. Dan orang yang sedang terganggu ingatannya. Kemudian merdeka ya, bukan seorang budak tapi dia orang yang merdeka. Dan yang kelima laki-laki, jadi saksi dalam pernikahan itu harus laki-laki. Dan saksi di sini tidak harus berasal dari kerabat mempelai berdua, boleh orang lain. Jadi tidak harus kerabat berdua, boleh orang lain untuk menjadi saksi. Nah, kemudian adil ya, bukan orang yang dolim, bukan orang yang maksiat, bukan orang yang itu tidak baik ya. Inilah syarat-syarat saksi di dalam pernikahan. Nah, kemudian rukun yang berikutnya yaitu adanya sigot.
Itu akad, eee, ucapan perjanjian. Jadi sigot itu ucapan perjanjian. Itu perkataan dari pihak wali mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki dalam bentuk ucapan ijab dan qabul. Ya, jadi ada sigot atau akad berupa pernyataan dari wali mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Namanya ijab qabul, ya. Di pernyataan dan jawaban. Nah, yang membuat pernyataan di sini bukan mempelai perempuan. Ya, jadi yang membuat pernyataan di sini adalah wali dari mempelai perempuan tadi, di walinya gitu. Dalam sigot nikah harus terpenuhi beberapa syarat. Nah, dalam akad, ya, dalam pernyataan ijab dan qabul, ya, ketika melakukan pernikahan itu ada ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya ijab, yaitu pernyataan penyerahan. Pernyataan penyerahan dari wali calon mempelai wanita secara jelas. Ya, tidak boleh dengan cara kinayah atau sindiran. Jadi harus jelas disebutkan. Ya, jadi penyerahan itu tidak boleh dengan sindiran, tapi jelas. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, kemudian pelaksanaan ijab bisa dilakukan oleh walinya sendiri. Tadi wali yang berhak jadi wali tadi bapaknya misalkan. Ya udah, walinya sendiri yang melaksanakan ijab. Ya. Atau diwakilkan pada orang lain. Jadi boleh dilakukan sendiri ijabnya itu, tapi kalau perwaliannya tetap misalkan bapaknya ya tetap bapaknya, cuma dalam melaksanakan ijabnya, penyerahannya itu boleh diwakilkan orang lain. Mungkin ya karena tidak kuat menahan emosinya, sehingga nanti kalau melakukan sendiri takut malah nanti pingsan atau apa, maka kemudian biasanya diwakilkan kepada ya orang lain. Nah, orang lain di sini ya yang terserah yang ditunjuk siapa itu. Yang ditunjuk apakah itu kerabatnya ataukah itu petugas dari kantor urusan agama yang mengurusi masalah pernikahan itu. Berikut ini contoh ijab yang dilakukan sendiri oleh orang tua calon mempelai wanita. Jadi contohnya seperti ini, yang berbahasa Arab, ya. Tapi tidak harus berbahasa Arab, ya. Boleh juga dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adanya qabul, penerimaan dari calon mempelai pria. Ya, baik dilakukan sendiri atau diwakilkan pada orang lain. Jadi menerima tadi diserahkan oleh wali, kemudian diterima oleh mempelai pria. Kebanyakan ya kalau penerimaan ini ya dilakukan sendiri oleh pengantin pria, ya jarang yang diwakilkan gitu ya. Masa menjadi pengantin kok mau diwakilkan gitu kan, ya nanti malah jadi guyonan gitu ya. Nah, contoh ijab kabul sendiri ini. Ini contohnya. Nah, kalau yang nanti ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu harus mutasil. Ya, antara ijab dan qabul itu harus sambung antara sigot pemasrahan dan penerimaan. Rukun pernikahan yang berikutnya yaitu adanya 2 orang saksi. Satu akad nikah dianggap sah apabila disaksikan oleh minimal 2 orang saksi. Nah,
Jadi harus ada saksi yang menjadi saksi pernikahan itu. Nah, saksi ini ya boleh dilakukan oleh keluarga kerabatnya ataupun juga oleh orang lain. Jadi tidak harus dari kerabatnya. Ya, orang lain pun juga boleh untuk menjadi saksi asalkan memenuhi persyaratan. Nah, syarat untuk menjadi saksi itu sama dengan syarat menjadi wali yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama yaitu dia harus muslim ya. Jadi tidak boleh non muslim menjadi saksi di dalam pernikahan. Kemudian yang kedua harus sudah balik secara biologis, dewasa secara jasmania. Dan yang ketiga berakal, tidak terganggu akalnya, tidak gila atau mungkin tidak masih anak-anak yang belum berakal. Kemudian yang keempat merdeka, bukan budak. Dan yang kelima, nah ini juga harus laki-laki, jadi tidak boleh wanita menjadi saksi dalam pernikahan, harus laki-laki. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita ya. Nah kemudian yang keenam adil, jadi dia bukan orang yang mempunyai masalah, bukan orang yang dolim, bukan orang yang berbuat jahat dan sebagainya, tapi dia adalah orang yang adil, orang yang baik, orang yang taat. Nah inilah syarat-syarat untuk menjadi saksi di dalam satu akad nikah atau pernikahan. Nah kemudian rukun yang berikutnya yaitu rukun yang kelima, yaitu adanya sigot. Sigot itu akad ya, yaitu perkataan dari pihak wali mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Nah, sigot ini berisi ijab dan kabul ya. Jadi sigot ini ucapan perjanjian ya, ucapan perjanjian, ucapan ikatan ya antara wali, bukan mempelai perempuannya, tapi wali mempelai perempuan ya dengan mempelai laki-laki. Dalam sigot nikah harus terpenuhi beberapa syarat ya, jadi dalam proses ijab kabul itu harus terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adanya ijab, adanya pemasrahan, adanya ijab dari wali calon mempelai wanita secara jelas, tidak boleh dengan cara sindiran. Jadi harus jelas disampaikan secara jelas pemasrahan, penyerahan wali itu kepada mempelai laki-laki atau wakilnya. Ini agar tidak menimbulkan hal-hal yang meragukan, hal-hal yang samar. Nah, jadi inilah itu cara melakukan sigot akad. Nah, pelaksanaan ijab bisa dilakukan oleh walinya sendiri atau diwakilkan pada orang lain. Jadi walinya tetap bapaknya ya. Jadi wali yang menjadi wali, tapi ketika melakukan ijab ya, pemasrahan, mengucapkan ijabnya itu karena dia tidak kuasa, misalkan tidak, hatinya tidak kuat menahan emosi, nanti takutnya itu malah pingsan misalkan itu, nah maka boleh itu diwakilkan ya. Nah siapa yang ditunjuk ya terserah ya, biasanya di masyarakat kita kan yang ditunjuk pak petugas dari kantor urusan agama itu ya, Pak Naib biasanya ditunjuk, tapi bukan ditunjuk sebagai wali ya, tapi ditunjuk untuk melaksanakan ijab, jadi melaksanakan ijabnya. Nah berikut ini contoh kalimat ijab yang bisa dilakukan oleh orang tua calon mempelai wanita di dalam bahasa Arab seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Zawi juga alama amarallahu bihi min imsakim bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Wa halallahu lakumul nikah wa harrama alaikumul syafaq.
Nah, kemudian masuk di sini, ya Ali, angkahtuka wa zawwajtuka binti Fatimah bimahrinul Qur'an. Wahai Ali, aku nikahkan kamu dan aku kawinkan kamu dengan anakku yaitu Fatimah dengan mahar Al-Qur'an. Nah, ini orang tuanya sendiri yang melakukan ijab, menyerahkan tadi itu ya kepada Ali, anaknya Fatimah tadi diserahkan kepada Ali. Nah, kemudian yang kedua adanya kobul. Kobul itu penerimaan. Ya, jadi calon mempelai pria itu kemudian menerima dari pemasrahan wali tadi. Bagaimana cara menerimanya? Dijawab, qabiltu nikakaha linafsi bil mahril madkur. Ya. Saya terima nikahnya dia, si Fatimah tadi, untuk diri saya dengan mahar seperti yang disebutkan, yaitu Al-Quran. Atau kalau diwakilkan, qabiltu nikakaha li amari atau lahu bil mahril madkur. Ya. Saya terima nikahnya dia, si Fatimah tadi, ya atas perintah darinya atau baginya dengan mahar yang telah ditentukan. Nah, ini ijab kabul ya. Nah, sesungguhnya di dalam pernikahan itu yang sakral itu di sini ini. Ya, sakralnya itu di sigotnya ini, di akadnya ini. Cuma masyarakat kita kadang kan ya akad ini malah kurang diperhatikan gitu ya. Justru yang diperhatikan itu apa, resepsinya itu ya, besar-besaran resepsinya. Lu akadnya malah tidak. Padahal sakralnya itu di akad ini, sucinya itu di akad ini. Harusnya akad ini menjadi perhatian itu ya. Apalagi kalau di masyarakat Jawa itu kadang sakralnya bukan di akadnya tapi di panggihnya pengantin. Nah, itu di resepsi itu. Nah, kemudian yang ketiga harus mutasil antara ijab dan kabulnya. Artinya sambung antara sigot pemasrahan dan penerimaan. Ya, maksud dari syarat ini adalah ketika wali dan mempelai wanita mengucapkan kata penyerahan, maka calon mempelai pria menerimanya dengan tanpa diselingi suatu apapun. Jadi harus sambung, harus langsung ya. Tidak boleh ada kata-kata yang menghalanginya. Kemudian yang keempat, tidak boleh ditaklik, ya, digantungkan dengan perkara lain. Jadi nggak boleh ada selingan tadi itu ya. Harus langsung. Tidak boleh dibatasi waktu. Jadi harus langsung. Nah, catatan dalam sigot akad nikah diperbolehkan menggunakan terjemah dengan bahasa apapun, sekalipun dia mampu berbahasa Arab. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia misalkan. Nah, contohnya seperti ini. Wahai Ali bin Muhammad misalkan. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anakku yang bernama Fatimah dengan mas kawin berupa Al-Quran bayar tunai. Atau saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya atau keponakan saya atau adik saya yang bernama Fatimah kepada engkau dengan mas kawin berupa Al-Quran tunai. Nah, ini dengan bahasa Indonesia boleh seperti itu. Nah, kemudian yang pengantin wanita laki-lakinya tadi boleh menjawab, saya terima ya nikahnya dan kawinnya Fatimah ya dengan untuk diri saya dengan mahar seperti yang disebut dibayar tunai begitu. Inilah rukun-rukun dari pernikahan.